gadis berumur 13 tahun diculik dari rumahnya dan menghilang selama 88 hari. Kejadian ini dialami oleh Jamie Kloss, seorang gadis berumur 13 tahun dari Barron, Wisconsin, yang menjadi pusat perhatian nasional pada tahun 2018. Pada 15 Oktober 2018, James dan Dennis Kloss ditemukan gak karena didor di rumah mereka. Sementara Jamie hilang tanpa jejak. Kehilangannya ini memicu pencarian besar-besaran yang melibatkan ribuan sukarelawan dan penegak hukum. Pada 10 Januari 2019, Jamie berhasil melarikan diri dari tempat ia ditahan di Gordon, Wisconsin. Dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berjalan dengan anjingnya, yang kemudian membawanya ke rumah tetangga untuk menghubungi polisi. Ternyata selama 88 hari, Jamie ini ditahan oleh Jack Patterson, seorang pria berusia 21 tahun yang gak punya hubungan sama sekali sama keluarganya Kloss. Jack ini bilang dia lihat Jamie untuk pertama kalinya saat dia ini sedang menaiki bus sekolah. Pada saat itu, tiba-tiba dia ini terobsesi banget sama Jamie dan langsung memutuskan untuk menculik si Jamie. Jack ini mengaku bahwa niatnya itu kayak kuat banget dan dia bahkan merencanakan aksinya dengan rinci, termasuk cara memasuki rumahnya Jamie dan menghabisi kedua orang tuanya untuk mendapatkan Jamie. Kacau sih, emang pedofil sama psikopat aja ini orang. Setelah itu, Jack ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Pada Mei 2019, Jack ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bayangin, masih 13 tahun. Terus orang tuanya pergi dengan cara kayak gitu. Duh, kasihan banget. Setelah Jack di penjara, Jamie ini berusaha membangun kembali kehidupannya. Jamie tinggal bersama bibinya dan kembali sekolah. Walaupun dengan pengalaman traumatisnya itu ya, dia ini masih berusaha berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas sekolah yang dia sukai. Kalau kejadian ini terjadi di Indonesia, aku yakin banget sih, kalau ini bakal dibilang diculik wewe gombel. Ya karena anaknya ini hilang tanpa jejak, gak ada suara atau perlawanan apapun di lokasi kejadian. Jadi nih ya, ada seorang gadis kecil asal Australia yang bernama Cleo Smith. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Cleo ini baru berusia 4 tahun. Mereka sekeluarga yang terdiri dari ibunya, bapaknya, Cleo, dan adik ceweknya ini lagi liburan di Carnarvon, sebuah kota kecil di pantai barat Australia. Mereka ini berkemah di Quobah Station, sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian. Saat malam tiba, Cleo ini tidur di tenda bersama ibunya dan adiknya, sedangkan bapaknya tidur di tenda terpisah. Tapi saat ibunya terbangun di pagi hari, Cleo ini udah nggak ada di tempat tidurnya. Tenda yang mereka sewa juga kelihatannya udah dibuka dari dalam. Yang bikin paniknya itu ya, Cleo ini menghilang tanpa jejak, gak ada suara atau tanda perlawanan yang ditemukan di lokasi kejadian. Kayak hilang aja gitu dari dunia. Ibu Cleo yang bernama Ellie Smith langsung laporlah ke polisi dan pencarian besar-besaran pun dimulai. Polisi, sukarelawan, dan penduduk lokal bekerja sama untuk mencari jejak Cleo di sekitar daerah situ. Tapi gak ada petunjuk tentang keberadaannya. Nah, keluarga dan masyarakat tuh cemas banget. Kenapa? Karena penculikan anak kayak gitu jarang terjadi, apalagi di daerah yang terpencil gitu. Selama 2 minggu pencarian, berbagai teori dan spekulasi bermunculan tuh. Ada yang bilang jangan-jangan Cleo ini udah dibawa jauh, atau bahkan udah dibawa ke luar negeri. Karena ya di daerah terpencil gitu, masa 2 minggu gak ketemu juga? Singkat cerita, pada 3 November 2021, 2 minggu setelah Cleo menghilang, akhirnya Cleo ditemukan di sebuah rumah di Carnarvon, hanya beberapa kilometer dari lokasi tempat Cleo hilang. Cleo dalam keadaan hidup dan sehat guys, meskipun ketakutan banget ya. Pada saat itu, Cleo ditemukan di dalam sebuah kamar tidur di rumah tersebut. Dan ketika polisi masuk, dia ini dengan tegas mengatakan, "My name is Cleo." Jadi dia ini langsung memperkenalkan dirinya dengan suara yang jelas. Keren banget ya, padahal anak ini masih berumur 4 tahun. Nah, tersangka penculikan ini adalah seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Terence Darrell Kelly. Ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman atas tindakannya. Sampai saat ini, motif pasti dari penculikan Cleo ini masih belum jelas. Banyak yang percaya bahwa si Darrell ini ada faktor-faktor seperti gangguan mental gitu. Untung si Cleo nggak diapa-apain.
Anak kecil ini diselamatkan oleh beruang. Kok bisa? Jadi, ada seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang bernama Casey Haraway. Casey ini hilang pada tanggal 22 Januari 2019 di hutan lebat dekat rumah neneknya di California Utara, Amerika Serikat. Pada saat itu, Casey ini lagi main di halaman rumah sama dua sepupunya. Tapi tiba-tiba, dia ini menghilang aja gitu, tanpa jejak. Keluarga dan tetangga segera melakukan pencarian. Mereka nyari Casey di sekitar rumah dan hutan di dekatnya. Tapi gak ada jejak yang ditemukan. Setelah beberapa jam pencarian tanpa hasil, akhirnya mereka melaporkan hilangnya Casey ke polisi, yang kemudian melibatkan petugas dan relawan dalam operasi pencarian besar-besaran. Pencarian berlangsung lebih dari 48 jam, dengan ribuan orang terlibat. Tapi hasilnya tetap nihil. Keluarga Casey dan para relawan ini mulai khawatir tuh. Takutnya si Casey ini nggak selamat. Ya karena di sekitar situ hutannya tuh lebat dan cuacanya tuh ekstrim banget. Namun, pada tanggal 25 Januari 2019, sebuah kabar mengejutkan datang. Casey ditemukan dalam keadaan selamat sekitar 3 km dari tempat dia hilang. Tim penyelamat menemukan Casey terbaring di semak-semak, sangat kedinginan dan kelelahan. Tapi dalam kondisi yang lebih baik dari yang mereka duga. Saat ditemukan, Casey ini bilang kalau dia ini ditemenin sama beruang besar yang menjaganya selama dia berada di hutan. Nah, pernyataan ini menambah misteri dan keajaiban dalam kisah ini. Kemudian Casey ini dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis dan dilaporkan Casey ini dalam kondisi stabil. Meskipun tubuhnya ini sangat dingin dan dia kelelahan, keajaiban banget lah kalau dia ini bisa bertahan di hutan lebih dari 2 hari. Dari kasus ini, banyak yang bertanya-tanya gimana caranya anak sekecil itu bisa bertahan hidup sendirian di hutan. Ditambah lagi dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Ya tapi pihak berwenang ini nggak pernah mengungkapkan secara pasti gimana caranya Casey ini bisa bertahan di hutan pada saat itu. Kok bisa ya beruangnya ini malah nemenin dan nggak nerekam si Casey?